Turunkan Jokowi, lengserkan Jokowi. Ya, apakah semudah itu? Coba kita lihat videonya ya. Turunkan Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Kuntul. Syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit, Iya, sekali. rumit, Ya. dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Kan sulit banget, saya bilang nggak mungkin kamu kok pemilu tanpa Jokowi, saya bilang. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari sepertiga untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi, nggak akan masuk ke pleno. Ya. Nggak akan masuk ke sidang Kalau pleno. begitu bagaimana waktu itu Gus Dur kok kayaknya mudah sekali dilengserkan? Karena waktu itu undang-undang dasarnya beda. Ya. Waktu itu undang-undang dasar yang lama, Ya. penjatuhan Gus Dur itu memakai TAP MPR nomor 3 Tahun 76 itu. tahun 78. Oh, 78. Nah, itu dipakai untuk menjatuhkan Gus Dur tahun 2001. Tahun 2002 diubahlah, dimasukkan cara memakzulkan presiden, tidak boleh seperti memakzulkan Bung Karno, tidak boleh seperti memakzulkan Gus Dur dan lain-lain, harus diperketat agar presiden tidak mudah dibenci. Sekarang begini, kuasai aja lebih dari sepertiga anggota DPR udah nggak akan pernah makzul. Dan kemudian Anda mengatakan kalau urusan kecurangan pemilu ke Bawaslu atau KPU, tetapi kalau pemakzulan ke DPR. Iya, DPR, ya. MK, lalu DPR lagi, MPR terakhir. Ya, baik. Sehingga kemudian isu pemakzulan pun kemudian ya akhirnya berhenti di tempat. Iya Pak, nggak masuk akal. masuk Meskipun mungkin layak, Ya. tapi nggak bisa secara konstitusional. Ya. Memakzulkan Pak Jokowi itu kan harus ada modalnya. Modalnya apa? Pernyataan pendapat DPR. Pernyataan pendapat DPR itu kan bisa sebagai tindak lanjut dari penggunaan hak-hak DPR, interpelasi maupun angket. Dan karena angket sudah dimulai, maka pernyataan pendapat DPR adalah berdasarkan hasil angket. Setelah hasil angket, misal Pak Jokowi sudah melanggar pasal 7B UUD 45, melakukan pengkhianatan, melakukan korupsi, tidak memenuhi syarat sebagai presiden, melakukan perbuatan tercela, dan sebagainya. Itu kan diatur dalam pasal 7B. Sekiranya memang itu yang dilakukan oleh DPR, maka kan pernyataan pendapat DPR itu kan dibawa ke MK. Ya kan? MK sidang. Apakah pendapat DPR ini benar atau tidak? Ada sidangnya sendiri. Ada sidang, dan itu panjang sidangnya. Andailah kita berasumsi, MK mengatakan betul Pak Jokowi melanggar pasal 7B, kan dikembalikan lagi ke DPR. DPR bahas lagi, paripurna lagi, untuk menyampaikan kepada MPR. Nah, MPR minta supaya Pak Jokowi dimakzulkan. MPR sidang. MPR mengatakan, nggak perlu dimakzulkan, orang sudah mau habis masa jabatannya. Nggak jadi barang itu. Nah, kalau misalnya MPR mengatakan, oke, kita makzulkan, rapat DPR-nya kan panjang. Saya yakin kita menghitung hari akan lewat tanggal 20 Oktober. Proses angket belum selesai, apalagi proses impeachment belum selesai. Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Nah, lalu mau diapain? Apakah tanggal 20 Oktober itu tidak dilantik presiden yang baru? Nah, presiden baru kan tetap harus dilantik. Baik itu berdasarkan hasil pengumuman KPU atau hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi, harus dilantik. Kalau tidak dilantik, negara ini akan berada dalam keadaan chaos. Dalam pandangan konstitusi, dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak boleh ditemukan narasi pemakzulan. Karena kita semua bersepakat sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang, meskipun pada tahun 1999 dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, maka sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem pemerintahan
presidensial. Sehingga pemerintahan presidensial itu cirinya 3. Kalau 5 tahun, 5 tahun. Tidak boleh ada ide-ide pemakzulan, dan pemakzulan itu adalah ide liar yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kecuali memang disyaratkan 3, melanggar hukum. Pak Jokowi nggak melanggar hukum. Yang kedua, tidak mampu menjalankan tugasnya. Pak Jokowi masih sehat kemana-mana menjalankan tugas dengan baik. Ada pelanggaran etika berat, beliau tidak ada pelanggaran etika. Ada korupsi, beliau tidak korupsi. Jadi dengan demikian, ide pemakzulan menurut saya tidak tepat di dalam sistem kenegaraan dan ada di Indonesia, khususnya isulah di saat-saat pemilihan presiden yang di ujung. Apalagi ini disuarakan dan diterima oleh salah satu kandidat. Menurut saya ini adalah tidak etis. Sebagai calon kandidat wakil presiden menerima yang mengusulkan, yang ingin memakzulkan presiden, ini adalah langkah yang tidak etis di dalam sistem pemerintahan. Info, ada yang menamakan diri petisi 100, petisi cepek, mengajukan pemakzulan untuk melengsarkan Jokowi. Kok cuman 100 sih? Gua kasih tahu ya, gua ajarin ya, Jokowi itu didukung oleh rakyat Indonesia itu 85 juta. Kalau 85 juta mengajukan juga Jokowi untuk jadi presiden seumur hidup, lo mau apa? Lo cuma 100. Ini 85 juta. Dan gua kasih tahu lagi, tingkat kepuasan masyarakat Jokowi itu 75% penduduk Indonesia. Jokowi itu berhasil. Lo mau apa? Mau makzulkan Jokowi? Mikir. Oke. Tadi ada demo guys di gedung DPR MPR mengatasnamakan aksi rakyat semesta. Wah keren guys. Tuntutannya turunkan harga beras. Enak aja turunin harga beras. Kasihan petani dong. Enak aja. Kakak setuju gua diturunin harga beras. Terus lagi tuntutannya guys, makzulkan Jokowi. Enak aja. Lo berani ngadepin rakyat Indonesia, 75% rakyat Indonesia, lo berani makzulin. Asal ngomong aja lo. Oke, mungkin begitu ya bro ya. Bagaimana menurut kalian semuanya ya? Jadi seperti itu diserangkan oleh Prof. Mahfud dan juga Yusril ya. Ini bagaimana untuk melengsarkan seorang presiden itu seperti itu di Indonesia ya. Mulai dari DPR dulu, hak angket di bawah DPR, dibawa lagi hasil itu ke MK, dibalikkan lagi ke DPR, dari DPR dibawa ke MPR, dan itu harus 3/4 dari suara ya. Itu dan ada secara politik, ada secara hukum juga. Kalau di MK itu secara hukum, tapi kalau di DPR itu secara politik, jadi ribet juga ya. Bagaimana menurut kalian semuanya? Bisakah Pak Jokowi ini dimajulkan? Ya itu silakan ditulis di komentar saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru, dan juga lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semuanya.